Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in, amma ba'du. Apa kabar sahabat semua? Mudah-mudahan di malam yang penuh rahmat ini dengan turunnya hujan, di sini hujan ya, kita semua mendapatkan limpahan rahmat dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, ya Allah ya rabbal alamin. Di dalam video kali ini saya memohon izin mengajak kepada teman-teman semua untuk kita membahas sedikit sejarah atau kisah yang ada hubungannya dengan kejadian yang pernah terjadi di muka bumi yang kita tempati ini. Di video sebelumnya kan sebetulnya saya masih menerangkan tentang istihadah, yaitu belum tuntas. Namun untuk kelanjutannya itu nanti kita akan masuk pada pembahasan yang cukup rumit karena harus konsentrasi berhitung. Makanya kita selang dulu dengan rileks dengan pembahasan sejarah. Di sini saya ingin mengajak semua untuk bercerita tentang apa? Tentang dzikru makana min mabda'i khalqil alam qabla wujudi Adam alaihi salam. Kisah penciptaan makhluk sebelum Nabi Adam alaihi salam itu dijadikan khalifah di muka bumi. Ini saya pakai referensi dari kitab Bada'i'uz Zuhur. Nah, di sini tuh jadi dulu itu kan sebelum Nabi Adam diciptakan, kemudian dijadikan khalifah di bumi ini, pernah ada beberapa makhluk ya, ada beberapa makhluk yang pernah sebelumnya itu menempati bumi. Sebelum kita yang menempati itu pernah ditempati oleh hamba Allah yang lain. Siapa saja hamba Allah itu? Nah, kita langsung masuk ke dalam pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, lamma akmalallahu ta'ala khalqas samawati wal ard ala sifatil mutaqaddim wa arsa al-jibala wa nashara ar-riyah wa khalaqa fiha al-wuhush wa tuyur sarat ath-thimaru tajifu wa taqa'u 'ala al-ardi wa yatawalladu al-'ushba fil ardi wa yarakkabu ba'duhu ba'dan fa 'inda dhalika syakata al-ardu ila rabbiha min hadzal amri fa khalaqallahu ta'ala minal ardi umaman katsirah wa hum 'ala suwarin mukhtalifatin yuqalu lahum al-jannah. Wa qad khalaqahumullahu ta'ala minar rihi wa minal barqi was sahabi wa hum dhu nafsin wa harakatin fantashiru kadhurri likathratihim famtala'a minhum as-sahla wal jabala wa saira aqtarid dunya fa aqamu ala wajhil ardi ma sya'allahu minaz zamani. Nah, ini dulu ceritanya ribuan tahun sebelum Nabi Adam diciptakan itu ada segolongan makhluk yang sudah terlebih dahulu diciptakan oleh Allah yang kemudian menempati bumi. Yaitu siapa? Namanya itu Al-Jannah. Namanya itu Al-Jannah. Nah, Al-Jannah ini makhluk yang diciptakan dari apa? Diciptakan dari angin. Minar rih wa minal barqi, kemudian diciptakan dari petir atau kilat, kemudian juga diciptakan dari mega atau awan. Bentuknya kayak apa? Wallahu a'lam. Mungkin bisa jadi dulu kita kan sering mendengar kisah apa dinosaurus, kemudian sebelumnya ada lagi Tyrannosaurus tuh ya, masih dinosaurus ya, mungkin itu kayak gitu. Nah, kemudian di sini Al-Jannah ini waktu pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu jumlahnya sedikit. Jumlahnya sedikit dan bermacam-macam. Di sini diterangkan wa kana minhum al-abyad wal aswad wal ahmar wal asfar wal ablaq wal abqa' wal asam wal a'ma wal hasan wal qabih wal qawi wal dha'if wal untha wal dzakar. Jadi ada yang putih, ada yang warnanya putih, ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya merah, kemudian ada yang warnanya kuning, ada lagi yang polos, ada yang belang-belang. Nah, terus ada yang bisa melihat, ada juga yang buta, ada yang bisa mendengar, dan ada juga yang tuli.
Nah, al-jannah itu kayak gitu. Kemudian di sini ada yang kuat dan juga ada yang lemah, ada laki-laki dan ada juga perempuan. Ya persis seperti kita manusia. Beda bentuknya saja. Nah, kemudian fatanakahu wa tanasalu. Mereka itu menikah. Karena ada laki-lakinya, ada perempuannya, ya jadilah menikah. Kawin. Mereka menikah, dari ladang pernikahannya menurunkan keturunan yang banyak. Jadi tadinya sedikit, akhirnya jadi banyak gara-gara beranak pinak. Nah, kemudian falamma kasaru fil ardi wa dhaqat bihimud dunya likasratihim zada ba'suhum. Ketika jumlahnya sudah mulai banyak, keburukan muncul dari al-jannah ini. Kenapa? Keburukan apa yang dimaksud ini? Waktu jumlahnya masih sedikit itu ya tidak ada keburukan apapun. Mereka itu al-jannah ini fokus mengurusi bumi. Ya, yang tadinya memang bumi ini sendiri kan yang protes kepada Allah gara-gara sebelumnya itu banyak tanaman, banyak tumbuh-tumbuhan tapi tidak ada yang ngurus. Nah, dari sana Allah kemudian menciptakan al-jannah. Awalnya itu ya fokus mengurus bumi. Nah, ketika jumlahnya sudah semakin banyak, akhirnya pada berebut materi. Ya, apa-apa yang terdapat di bumi itu kan terbatas. Sementara ini al-jannah masing-masing ingin mendapatkan materi sebanyak-banyaknya. Akhirnya gara-gara hal itulah terjadi pertikaian, terjadi saling tikung-menikung, terjadi rebutan, terjadi peperangan, bahkan saling menumpahkan darah. Akhirnya yang tadinya al-jannah ini oleh Allah ditugaskan untuk merawat bumi, jadinya malah berbuat kerusakan, jadinya malah bertengkar, jadinya malah bertikai. Nah, kemudian falamma tazayyada amruhum bil fasad akhrajallahu ta'ala lahum umaman minal bahri. Karena ini si al-jannah ini malah jadi merusak bumi, ya mengkhianati amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya oleh Allah itu kan fa arsalallahu alaihim rihan asifah, mengutus sebuah angin untuk memusnahkan mereka. Nah, al-jannah ini kemudian musnah kecuali tersisa hanya sedikit saja. Nah, dari situ Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang kedua, yuqalu laha al-banna. Yang mana makhluk ini dinamakan al-banna, atau ada juga yang menamai Banul Jannah ada. Nah, al-banna ini namanya. Al-banna ini diciptakan dari apa? Minal bahri, dari air laut. Wahum a'dhamu ajsadan minhum, bahkan jasadnya atau bentuk tubuhnya ini lebih besar dari makhluk sebelumnya, yaitu al-jannah. Ini rupa al-banna, makhluk kedua setelah jannah. Kalau jannah ini kan menempati bumi itu, menempati dunia ini selama berapa? 500 tahun. 500 tahun tinggal di muka bumi sebelum akhirnya dimusnahkan oleh Allah lewat sebuah angin. Diganti oleh al-banna. Al-banna sama. Tadinya itu diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk merawat bumi. Merawat bumi, bahkan ini perawatannya lebih sulit lagi. Karena apa? Banyak sisa-sisa kerusakan yang diakibatkan oleh perbuatan makhluk sebelumnya, yaitu al-jannah. Nah, ini sama, al-banna ini ada yang laki-lakinya, ada juga yang perempuannya. Mereka juga sama, fatanakahu, mereka itu menikah. Watanasalu, kemudian mempunyai keturunan. Yang tadinya sedikit ya jadi banyak juga, hatta mala'u al-ardh. Sehingga mereka jadi beranak pinak, beranak cucu, beranak cicit juga. Jadi banyak. Fakana ahaduhum yaghusu ilal ardi as-sabi'ah. Salah satu dari mereka, salah satu dari al-banna ini ada yang naik ke langit. Jadi ceritanya keturunan al-banna ini ada satu yang naik ke langit untuk khusyuk beribadah di sana. Jadi asalnya di langit ke-1 ibadah selama ratusan tahun. Kemudian naik lagi ke langit yang kedua ibadah lagi sampai ke langit yang ke-7. Nanti turun lagi. Nah, nanti ada di akhir kisah itu siapa yang naik ke langit itu dan turun ketika apa. Nanti ada kisahnya.
Nah, al-banna ini fahum awwaluman hafaru al-abar wa syaqqa al-anhar wa ajru al-miyah ilaiha minal uyun wal bihar. Al-banna ini adalah makhluk pertama yang membuat sumur. Jadi yang punya ide membuat sumur, menggali sumur itu al-banna. Kemudian membelah-belah tanah untuk dialiri air. Yang akhirnya jadi apa? Jadi sungai. Jadi dulu itu kan air itu adanya cuma di laut. Cuma ada laut, darat. Gak ada sungai. Nah, berkat jasa al-banna sebetulnya akhirnya jadi ada sungai. Di kita kayak ada sungai Musi, kemudian juga ada sungai Citarum, ada Bengawan Solo. Kalau di luar itu ada juga sungai Dajlah. Dajlah itu apa? Tigris ya. Ada juga sungai Furat atau Eufrat, ada juga sungai Nil dan lain sebagainya. Nah, itu dulunya katanya ya di sini berkat jasanya makhluk Allah yang bernama al-banna. Jadi menggali-gali tanah untuk dibuatkan aliran air. Akhirnya air itu tidak hanya di laut, tapi juga alirannya rata di seluruh penjuru dunia. Itu salah satu jasanya al-banna. Kemudian dia juga awaluman sona'a ad-dawalib, makhluk pertama yang membuat timba air. Kalau sekarang mungkin pompa air. Tapi bentuknya wallahu alam kayak apa yang nggak tahu. Pokoknya makhluk pertama yang memiliki ide membuatkan alat untuk menimba air atau memompa air itu yaitu al-banna. Nah, ini sama. Ceritanya al-banna itu sama dengan sebelumnya al-jannah. Asalnya waktu jumlahnya masih sedikit itu damai-damai saja. Saling bekerja sama untuk merawat bumi, saling bergotong royong untuk mengurus dunia. Ketika jumlahnya tambah banyak, sama juga dongengnya. Akhirnya pada saling berebut harta, pada saling berebut air. Bahkan di sini al-banna ini punya satu sifat jelek, yaitu apa? Rakus. Al-banna ini punya sifat rakus. Makhluk yang oportunis yaitu ya al-banna. Jadi apa-apa itu dihabiskan sendiri. Ada ikan di lautan dihabisin. Banyak binatang buruan diburu, mau yang jinak mau yang buas gak diburu. Udah kenyang tuh masih terus aja. Nah, itu kan orang-orang yang rakus. Jadi mengambil sesuatu melebihi kebutuhannya. Nah, berarti kalau sampai sekarang kok ada orang yang punya sifat rakus, ya gambaran al-banna dahulu seperti itu. Nah, gara-gara si al-banna ini sama saja, ya tadinya diamanahi untuk mengurus bumi, merawat dunia, malah berbuat kerusakan, akhirnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sama dimusnahkan juga. Mereka dimusnahkan juga. Kemudian di sini Allah menciptakan makhluk setelahnya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma khalaqallahu al-jannah. Menciptakan makhluk namanya al-jannah. Kalau tadi al-jannah tanpa mad. Ini al-jannah. Min marijin min nar. Ini diciptakannya dari api. Al-jannah yang ketiga ya, makhluk yang ketiga itu al-jannah diciptakan dari api. Nah, ini sama. Al-jannah ini juga makhluk ketiga yang diamanati oleh Allah untuk merawat dunia, untuk mengurus bumi, untuk menata bumi yang telah diruksak oleh makhluk sebelumnya yang bernama al-banna. Nah, di sini dongengnya sama saja. Fatanakahu wa tanasalu hatta mala'u al-arda. Thumma waqa'a bainahum at-tahasud. Kemudian gara-gara jumlahnya semakin kesini semakin banyak, laki-laki dan perempuannya menikah punya keturunan, akhirnya timbullah rasa hasud di antara mereka. Ya, memang sampai saat ini juga kan adanya sebuah pertikaian, adanya permusuhan, adanya peperangan itu rata-rata didasari oleh masalah materi. Adanya hasud, adanya iri dengki yang kesananya bercabang menjadi ghibah, menjadi fitnah, menjadi namimah. Itu ya diawali dengan gara-gara berebut materi.
gara-gara rebutan materi, akhirnya saling apa? Saling perang, saling menghabisi, saling menumpas. Kacau akhirnya. Nah, ini sama. Makhluk yang ketiga al-janna ini juga mewarisi kelakuan makhluk sebelumnya, mewarisi kelakuan al-jan, mewarisi juga kelakuan al-banna. Oleh karena itu, pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan makhluk selanjutnya untuk menempati bumi, yaitu siapa? Malaikat, dengan satu keturunan dari al-banna yang dulu pernah naik ke langit. Tadi kan sudah saya terangkan, jadi salah satu keturunan al-banna itu ada yang naik ke langit untuk khusyuk beribadah. Nah, ini namanya itu Azazil. Ini bakalnya iblis, yang akhirnya jadi iblis. Nah, ini namanya itu Azazil. Nah, ini Azazil ini atau yang kemudian kita sebut iblis, itu diturunkan oleh Allah ke muka bumi bersama malaikat. Untuk apa? Bekerja sama merawat bumi dari kerusakan yang ditimbulkan oleh 3 makhluk sebelumnya, oleh al-jan, oleh al-banna, dan juga oleh al-janna. Nah, di sini iblis dengan malaikat itu ketika menempati muka bumi ini khusyuk beribadah. Mereka itu khusyuk, bukan cuma malaikat, iblis pun ibadahnya itu luar biasa. Bahkan kita tahu lah ya, ibadah kita itu sebetulnya kalau dibandingkan ibadahnya iblis dulu itu gak ada apa-apanya. Makanya kita gak usah sombong, merasa jadi orang yang sempurna gara-gara rajin beribadah. Jangan sampai ada perasaan seperti itu dalam hati kita. Karena kalau kita membanggakan diri hanya karena merasa rajin beribadah, itu masih kalah dengan ibadahnya siapa? Iblis. Masih kalah dengan ibadahnya iblis. Lalu kenapa kok iblis akhirnya menjadi makhluk yang terlaknat? Gara-garanya cuma satu, yaitu apa? Takabur, ujub. Cuma itu penyebabnya. Gara-gara iblis ini ujub. Justru karena dia ini makhluk yang sangat rajin beribadah, tekun dan taat kepada Allah, timbul di dalam hatinya sifat ujub. Akhirnya ketika Allah memutuskan untuk mengganti khalifah di muka bumi ini, yang tadinya oleh iblis dan malaikat, kemudian Allah ciptakan Nabi Adam bersama keturunannya, iblis gak terima. Buat apa ini Allah kok nyiptain Nabi Adam segala? Udah enak-enak ini bumi diurus sama kita, diurus sama iblis, diurus sama malaikat, damai. Kita semua di sini khusyuk beribadah. Kok tiba-tiba menciptakan makhluk yang lain yang bernama Adam bersama keturunannya. Nah, itu jadi laknatnya itu gara-gara takabur, gara-gara ujub. Makanya kita tidak usah, kita itu dibanding iblis itu gak ada apa-apanya ibadah. Udah mah ibadah gak seberapa, dibarengi dengan ujub ya jadi ambiar kan. Nah, kita sholat aja mikir sehari semalam paling cuma berapa rakaat. Sholat fardu cuma 17 rakaat. Belum sholat sunat itu paling apa? Tahajud, duha. Kalau yang komplit itu mungkin yang nanti dibarengi juga dengan witir. Terus sholat tasbih, sholat syukur wudhu. Udah, apalagi sholat mutlak itu kalau mau. Ini masih bisa dihitung dengan jari lah sholat kita sehari semalam. Puasa sama. Puasa yang wajib setahun itu cuma sebulan. Kadang 30 hari, kadang 29 hari. Puasa sunat cuma berapa? Ya puasa sunat ya kalau yang rajin puasa Daud, atau ada juga puasa yang seumur hidup ya ada, tapi kan jarang. Makanya ya kalau kita ingin membanggakan diri dengan ibadah, itu gak ada bandingannya apa-apa. Gak imbang lah. Ya tidak seimbang dengan apa yang pernah diperbuat oleh makhluk Allah yang bernama iblis. Dan juga tidak ada bandingannya dengan apa yang diperbuat oleh malaikat. Nah, makanya iblis ini sebetulnya dulu ya bagus. Dia tinggal di dunia ini tidak melakukan kerusakan apapun. Hanya saja disayangkan pada akhirnya dia menjadi terlaknat gara-gara tidak mau bersujud di hadapan Nabi Adam. Kenapa kok tidak mau bersujud? Yaitu gara-gara ujub, di dalam hatinya ada sifat takabur. Merasa dirinya itu tidak pantas bersujud di hadapan makhluk yang menurut dia itu lebih hina.
Dia diciptakan dari perkara yang apa? Yang lebih mulia, yang lebih hebat. Sedangkan Adam ini kan cuma diciptakan dari segumpal tanah. Kok masa harus bersujud di depan makhluk yang menurut dia itu lebih hina dan lebih rendah? Ya gara-gara itu akhirnya iblis ini dilaknat selama-lamanya sampai hari kiamat. Nah, jadi ceritanya seperti itu. Nah, setelah iblis itu ya terlaknat, akhirnya benar Nabi Adam lah yang diangkat menjadi khalifah di muka bumi ini sampai kepada kita selaku keturunannya. Nah, makanya kita itu jangan sampai, kita itu kan diamanahi mengurus bumi ini, jangan sampai kelakuan kita sama saja dengan makhluk sebelumnya. Sama dengan al-jannah, sama dengan al-bana dan lain sebagainya. Dititipi bumi untuk dirawat, kita malah bertengkar. Ya, dititipi dunia untuk diurus, kita malah bertikai. Ya, apa bedanya dengan makhluk sebelumnya? Nah, jadi hikmah dari kisah ini yaitu supaya kita selaku Bani Adam, selaku manusia itu menyadari tugas hakiki kita ditempatkan di bumi ini untuk apa. Bukan untuk berebut dan juga bukan untuk ribut. Jangan sampai kita menjadi manusia yang menjadi apa? Ibaratnya itu menjadi kompor yang mencetuskan pertikaian. Ada orang lain yang menjadi biang keladi keributan, gak apa-apa, tapi jangan kita tiru. Jangan sampai orang lain menjadi biang keladi di satu sisi, kita menjadi biang keladi di sisi yang lain. Ya, justru kita harus menyadari posisi kita di bumi ini untuk menjadi seorang hamba yang mendamaikan. Bukan justru untuk menjadi seorang hamba yang merusak sebagaimana makhluk dan hamba-hamba Allah sebelum-belumnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas kali ini bermanfaat dan memberikan keberkahan untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.